Orek guys ya. Jadi kali ini ada pertanyaan lagi ujung-ujungnya itu lagi ya. Gimana caranya nambah speaker ya guys ya? Apa yang perlu diperhatikan ya? Jadi untuk nambah speaker atau urusan speaker itu jangan lihat dari wattnya ya guys ya. Ini kan ada wattnya ya guys. 10 watt, 15 watt. Jadi ini nggak perlu kita liatin nih guys ya. Kita tutup mata. Kita lihatnya ohmnya aja guys ya. 8 ohm ya guys ya. Dan ohm speaker dan ohm amplinya ya guys ya. Jadi rekomendasinya biasanya di belakang tuh ada tulisannya ya guys ya, di belakang amplinya ya, 4 ohm, 8 ohm, 6 ohm gitu ya guys ya. Nah, eh, rekomendasinya segitu boleh atau lebih ya guys ya. Jadi kalau rekomendasi amplinya belakangnya tulis 4 ohm ya 6 ohm boleh, 8 ohm boleh, ya 4 ohm boleh gitu. Tapi kalau amplinya itu 8 ohm belakangnya tulisannya di speaker, di jack speakernya, maka ke 6 ohm itu lebih panas, ke 4 ohm makin panas ya guys ya. Nah, tapi biasanya kalau misalkan sedikit sih kita masih bisa sebodo amat ya guys ya. Misalkan 4 ohm rekomendasinya, terus Anda pakai yang 3 ohm speakernya gitu. Nah, itu sebenarnya secara teori itu sedikit lebih panas gitu ya, tapi cuman bedanya sedikit gitu ya. Yang harus diperhatikan itu dari 8 ohm, amplinya belakangnya maunya 8 ohm di jack speakernya, tapi Anda pakainya yang misalkan 4 ohm atau 3 ohm. Nah, itu yang tidak disarankan ya guys ya. Nah, di video kali ini tujuannya apa guys ya? Jadi kita mengukur dengan multitester asli ya guys ya. Jadi ini 8 ohm, dua speaker ini ya guys ya. Dua speaker ini 8 ohm. Mana sih tuh? Ini ya guys ya. Terus yang kabel mirip itu speakernya di atas 6 ohm. Saya udah tandain ya, 6 ohm. Enggak saya turunin karena speakernya gede ya. Enggak ngaruh ya guys ya. Speaker mau gede mau kecil, intinya kita lihatnya ohm. Nah, ini yang kabelnya putih. Ini dua-duanya ini 4 ohm ya guys ya. Speakernya di atas juga. Saya nggak turunin ya. Nah, video kali ini kita ngukur beneran guys ya. Jadi saya udah pernah ada video juga tentang cara nambah speaker ya guys ya. Nah, cuman itu perhitungan matematika aja gitu ya guys ya, sama sampel suara ya guys ya. Kalau di seri gimana, paralel gimana, ini paralel, ini seri ya guys ya. Jadi paralel tuh begini ya guys ya. Tuh gitu ya. Colok ke ampli gitu ya guys ya. Nah, sebenarnya sama aja ya guys ya. Mau begini juga sama aja. Cuman bedanya kalau dibalik, yang harusnya dia maju terus mundur, kalau dibalik ya mundur terus maju gitu ya speakernya gitu ya. Nah, suara mah sama gitu ya, terkecuali dia dalam satu box ada dua speaker gitu ya. Nah, itu mungkin ada speakernya mau begini atau mau begini gitu ya guys. Nah, itu bisa dimainin dari bolak-balik itu ya, dan itu mempengaruhi suara ya guys ya, tapi nggak mempengaruhi kerusakan ampli ya guys ya, sama aja ya. Nah, jadi paralel tuh seperti ini ya guys ya. Tuh ya guys ya. Nah, kalau seri ini digabung gitu ya guys. Nah, udah, ini disolasi, digabung, disolasi, ditutup. Nah, ini yang dicolok ya guys ya. Gitu ya. Ini ke ampli gitu ya guys. Nah, ini namanya seri guys. Nah, kita goalnya adalah, tujuannya adalah yang tadi saya bilang ohmnya ya. Misalkan bawaan amplinya 4 ohm dan speakernya juga sama 4 ohm, lalu Anda mau pakai tambahan lagi gitu. Nah, misalkan 4 ohm. Nah, kalau 4 ohm digabung begini paralel, maka nilainya akan turun ya guys ya. Jadi 4 ohm jadi 2 ohm ya guys ya, kalau posisinya begini ya guys.
Nah itu kan berarti dengan yang tadi saya bilang amplinya kalau 4 ohm diturunin speakernya jadi 2 ohm itu makin beresiko tinggi ya guys ya. Jadi kita pakainya seri gitu kalau speakernya sama-sama 4 ohm 4 ohm gitu. Begitu jadinya ini disolasi, ditempelin solasi, nah ini ke ampli, ini ke ampli gitu ya guys ya. Nah buktinya apa? Ini misalkan dua ya, dua speaker ya, 8 ohm 8 ohm ya. Lalu kita ukur aja nih guys. Ini ground, sebenarnya sih sama aja ya, mau ground mau plus juga. Lalu ini, jadi kita harus ukur ininya dulu ya guys ya. Jadi hambatan ini berapa? Nah kalau kita satuin begini, oh hambatannya 1,5, berarti di dalam ini udah ada hambatan 1,5 ohm ya guys. Nah kalau kita ukur speakernya 8 ohm, nah berarti kan dipotong 1,5 sekitar 8 ohm gitu ya, kurang 0,2 ya, karena memang nggak ada yang pas ya, jarang ada yang pas. Pasti misalkan 8 ohm ya mungkin 7,9, 8 ohm, bisa juga 7,8 atau 8,1 ohm gitu ya. Nah ini dipotong 1,5 ohm, dipotong dari hambatan yang udah ada di dalam ini. Nah kita selalu ingat ini 1,5 ya kalau hambatan di dalamnya ya. Nah coba kita gabung ya guys ya. Ini 8 ohm sama 8 ohm. Kita gabung secara paralel ya guys ya. Paralel berarti ini digabung semua. Gitu ya guys. Nah ini kita ukur tapi digabung juga. Nah tuh 5 ya, 5,3 berarti dipotong 1,5 berarti 4 ohm ya guys ya, 3, sekian menuju 4 ohm ya guys ya, 3,7 ohm. Jadi kalau di paralel 8 tambah 8 itu sama dengan 4 ohm ya guys ya, 4 ohm. Nah kalau di seri guys ya, kalau di seri berarti yang ini digabung, nah yang ini mana itu colokan itu, ntar guys. Nah ini digabung, nah ini yang di ke ampli, ini yang ke ampli guys. 8 ohm tambah 8 ohm dalam posisi seri ya guys ya, tuh kayak begini tuh guys. Ini nanti disolasi nih. Nah, 17,2 dipotong 1,5, 17 pas ya, 1,5 ya, berarti 16,5 ya, 16,5, nah, kurang lebih 16. Nah berarti kita kesimpulannya kalau misalkan di paralel maka nilainya akan turun gitu ya guys ya. Cuman ini yang menjadi menarik nih, kalau 8 bawaan 8 misalkan ya, kita tambahin 4 atau bawaannya 4, kita tambahin 8 ohm, jadinya berapa ya guys. Jadi ini ya, ini yang 4 ohm nih guys. 4 ohm kita ukur dulu bener gak nih 4 ohm ya kan. Semua speaker tuh nggak ada yang persis ya guys ya. Misalkan 4 ohm bener-bener 4 ohm ya. Ada juga sih yang persis, jadi itu toleransi ya guys ya. Jadi bisa 3,9, bisa 3,8, bisa 4,1. Ini harusnya 4 ohm ya guys. 4 ohm. Nah ini 1,5 dipotong 1,5 berarti 3,8an lah ya, bener lah ya kurang lebih ya. Nah lalu kalau kita paralelkan dengan yang ini guys, dengan yang 8 ohm, jadinya berapa guys. Intinya begitu guys, bener gak guys? Anda semua paham gak sih guys dengan kata amazing guys? Nah ini ya guys ya.
Ini di paralel ya, 8 ohm dengan 4 ohm. Jadinya 3,8 dipotong 1,5. Berarti 2 ohm ya. Paralel ya. 2 ohm. Kok bisa tinggi begini ya, guys? Ohm atau 2,5 ya, atau 2,5 ohm ya, 2,5 ohm, iya, 2,5 ohm. Lalu kalau di seri guys, ini cabut aja nih. Nah ini di seri nih guys, ini tetap kita sambung. Nah ini yang masuk ke ampli, jadi 8 ohm dengan 4 ohm guys. Maka dia akan bertambah guys ya, jadi 132 dipotong 1,5 berarti 11,5 ya guys, 11,5 ohm. Nah gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan ampli Anda misalkan sudah ada misalkan 4 ohm, ampli Anda belakang jack speakernya tuh tulisannya 4 ohm, ternyata speakernya bukan bawaannya guys ya, misalkan speakernya Anda pakainya yang 8 ohm. Nah Anda tambahin ke 4 ohm misalkan, nah jadinya itu di bawah 4 ohm guys, tapi nggak terlalu jauh, 1,5 ohm ya, cukup menambah panas ya dari seharusnya dari desain si amplinya itu. Nah lalu kita coba dari 8 ohm ke 6 ohm guys. 6 ohm tuh yang ini nih, ini 6 ohm. Nah, kalau di paralel dengan 8 ohm, 6 ohm kita tes dulu bener gak nih 6 ohm. Hambatannya masih, hambatan dalam ini saya ukur lagi guys, 1,3 ya, 1,3, 6 ohm ya, berarti ini 5 ohm ya guys ya ternyata ya, 1,2 ohm hambatan ininya. Lalu speakernya 6, berarti 5 potong 0,2, 4,8 ohm. Jadi 4,8 ohm. Loh, terlalu jauh ya ini. Ini terlalu jauh guys. Dia dari 6 ke 4, 4,8 berarti bedanya 1,2 ohm. Berarti dari 4 ohm berarti sama kayak ini dong berarti kita ya. Jadi ini saya pikir nggak perlu di tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Jadi ini sebenarnya nggak ini ya guys ya, harusnya cari speaker yang untuk maksudnya untuk perhitungan ya. Kalau begini kan nggak presisi jadi kitanya. Nah kalau ini kalau diparalelkan 4,2 tadi hambatan dalam ini udah 1,2 ya, 1,2 berarti 3 ohm ya guys ya, 3 ohm. Nah kalau kita seri guys, kalau kita seri dari 8 ke 6 ohm ya, 13,8 potong 1,2 berarti 12,5 ya guys ya, 12,5 ohm ya guys ya. Jadi kurang lebih sebegitu ya guys ya. 4,4 tambah 4 nya nggak usah lah ya guys ya, nanti kepanjangan guys ya videonya. Oke jadi kita tinggal ini aja, tinggal goal dari amplinya ya. Jadi amplinya mau rekomendasinya berapa di belakang ampli ada ya. Lalu
kalau diturunkan misalkan amplinya 8 ohm terus ininya 8 ohm, speakernya udah 8 ohm bawaannya berarti ya, speakernya bawaannya 8 ohm juga, terus Anda tambahin dengan cara paralel, berarti itu beresiko ya guys ya, sangat tinggi resikonya ya, dari 8 menjadi 4 ohm kalau di paralel. Nah maka lebih amannya di seri dengan 8 ohm, nah 16,5 ohm. Atau kalau misalkan nggak mau terlalu jauh, 8 ohm ini di seri dengan 4 ohm ya guys ya, tapi di seri gitu, jadinya 11,5, jadi nilainya naik ke atas dari rekomendasi amplinya itu, sangat aman ya guys ya. Oke, saya pikir gitu ya guys ya. Thank you guys.